program dok. Ya, wih, ada Oji pagi, Oji Pagi, Prof. Ada Bang Iwan pagi. juga, Prof. Ya, Ikhwan, teman-teman semua, mohon maaf lahir batin, Pak Oke, Sarudin. kenapa izin Bapak izin Prof? Nggih. Izin, Prof. Ya, pagi hari ini sampai nanti jam 9, insya Allah kita akan sama-sama bingung berjamaah, ya. Kenapa bingung berjamaah? Karena insya Allah kita akan membahas bagaimana membuat discussion, ya, discussion em, untuk KBF, ya, ABN ataupun discussion untuk manuskrip secara umum. Saya tadi sudah membagi PPT ke Sipen, Mbak Nita, tapi nanti bagi yang belum saya akan share di eh, chat room, ya, untuk PPT-nya. Sebentar, let me see. Screenshot, no, file, oke, file. Sudah saya share ke teman-teman, Prof. Oh, sudah semua ya? Baiklah kalau gitu. Termasuk teman-teman S3 ya? Betul, Prof. Ya, Prof. Baik, 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 baik. Oke, kalau gitu kita mulai saja materi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran teman-teman yang berkenan datang lebih pagi karena seperti biasa saya sebagai budak korporat harus mau ikut dalam peraturan aturan main dalam proses pekerjaan, ya. Apa yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini adalah bagaimana kita membuat bagian dari diskusi, ya, khususnya diskusi dari ABN. Tidak menutup kemungkinan nanti kita akan mendiskusikan juga kalau Anda ingin mendiskusikan hasil dari riset dan bagaimana kita bisa em, me- wait, eh, mengiz- me- mengelaborasi hasil riset yang memang sebenarnya em, hasil tersebut sangat bagus. Namun memang seringkali kita sendiri tidak begitu pede, ya. Tidak begitu pedenya bagaimana? Karena tidak pedenya misalnya kita merasa hasil penelitian kita baik hasil tesis maupun hasil disertasi rasanya tidak mungkin bisa kita publikasikan. Kenapa? Karena berbagai alasan. Salah satunya adalah misalnya kita salah dalam melakukan metode penelitian dengan baik. Ya, misalnya ada hal yang barangkali secara tidak sengaja karena eh, keterbatasan pengetahuan PI atau peneliti utama maupun anggota penelitinya bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum, selama, dan sesudah proses penelitian dilakukan. Khususnya proses penelitian yang memang melibatkan berbagai tahapan, misalnya action research. Ya, action research itu mulai dari penentuan masalah pada penelitian, kemudian bersama-sama dengan
stakeholders menentukan apa yang terbaik bagi eh, responden penelitian, lalu setelahnya kita memutuskan memberikan intervensi. Ya, nah, yang kita putuskan untuk kita berikan itu ternyata memang bukan berdasarkan hasil dari perlibatan berbagai pihak, misalnya pengambil keputusan. Ya, kita tahu bahwa action research itu harus melibatkan seluruh unsur pengambil keputusan. Siapa saja? Ya, diantaranya adalah si penerima manfaat atau si subjek penelitian. Ya. Siapa subjek penelitiannya? Subjek penelitiannya adalah tentu responden atau pasien. Ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini saya nggak tahu apakah bisa dijadikan sebuah kendala atau sebenarnya bisa lebih kita optimalkan menjadi sebuah peluang bagi kita. Ya. Ada Bu Dege, aduh saya serem kalau ada Bu Dege. Pagi Bu Dege. Assalamualaikum. Ya, di sini kayaknya banyak orang-orang penting ya. Jadi saya izin, oh masih ada ya. Kayaknya sudah semua Mbak Nita sepertinya. Let me see. Iya, Prof. Boleh dilanjut dulu aja. Masih Iya, ada iya, iya. 4 atau 5 lagi sih, Prof. Iya, iya. Nanti kelihatan kok di layar kaca saya kalau ada yang di waiting room. Iya, Ya. baik, Prof. Ya ini saya tiba-tiba jadi kalau bahasa Jerman itu ngeredek ya. Kenapa? Karena banyak orang-orang penting yang ikut hadir di perkuliahan pagi hari ini. Ya, yang pertama mengapa kita harus berpikir mempersiapkan hal yang terbaik sebelum kita menulis bagian discussion dari sebuah manuskrip EBN atau sebuah manuskrip hasil penelitian. Karena memang sejatinya kita ingin berbagi pengetahuan yang dihasilkan dari sebuah proses penelitian atau proses pengembangan keilmuan melalui tahapan metodologi yang sahih. Ya. Nah, namun demikian banyak di antara kita, khususnya para mahasiswa yang masih terkendala untuk bisa berbagi pengetahuan tadi. Mengapa? Karena mereka merasa minder. Saya kayaknya nggak sehebat Prof. Yati. Saya tidak sehebat Bu Dewi Gayatri. Ya, dalam kemampuan menuliskan sebuah manuskrip. Ya, tapi jangan salah bahwa sebenarnya seburuk apapun kita mendapatkan proses pengalaman pengumpulan data, tapi jika kita jujur terhadap publik bahwa mengapa ada beberapa masalah yang muncul selama proses pengumpulan data, justru itu merupakan bagian dari berbagi pengalaman dan pengetahuan bagi orang-orang yang memang baru saja ingin melakukan penulisan sebuah manuskrip, khususnya discussion. Ya, kenapa discussion itu menjadi penting? Karena kalau kita lihat result itu adalah jantung atau nyawa dari sebuah penelitian. Nah, kalau
discussion itu ibarat bumbu, ya, yang akan menghiasi, memberikan warna terhadap result penelitian kita. Kalau kita tidak mampu meramu resep yang tepat untuk menjadikan hasil penelitian kita menarik untuk dibaca, bisa jadi itu sebuah kegagalan. Ya, Pak, kenapa sih kalau penulisan di jurnal itu, terutama jurnal internasional, rasanya belum maju untuk submit saja, kita udah nggak berani, ya, tidak pede. Ya. Itu lebih mungkin karena kemampuan bahasa Inggris kita, ya, seperti yang dituliskan di sini. Namun penulisan manuskrip itu tidaklah mudah, terlebih dikarenakan standar penulisan ilmiah internasional harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, tapi jangan lupa, ya, kenapa jangan lupa? Karena sekarang ada AI, ChatGPT, baik yang gratisan maupun yang berbayar. Kalau menurut saya, jika memang Anda ingin berinvestasi, ya, untuk kemampuan akademik Anda, dan Anda menginvestasikan, kalau nggak salah setahun itu langganan AI tidak lebih mahal dari langganan Netflix. Ya. Rasanya lebih murah langganan AI daripada berlanggan Netflix. Ya. Di sini yang berlanggan Netflix pasti banyak kan, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Ya. Yang resmi ya langsung dari akun Netflix-nya, yang tidak resmi dari Instagram, ya. Nah, cuma memang yang Instagram itu biasanya dia harus berbagi dengan orang lain. Nah, singkat cerita, kalau kita hanya bermasalah pada bahasa Inggrisnya, banyak sekali jalan untuk menuju Roma menyelesaikan masalah tersebut. Termasuk diantaranya kita membayar orang profesional untuk menerjemahkannya. Pak, tapi kalau penterjemah profesional, terutama dari Fakultas Ilmu Budaya atau Fakultas Sastra, bahasanya itu berbeda dengan bahasa akademik, bahasa Inggris seorang peneliti keperawatan. Betul sekali. Betul sekali. Hal itu yang Anda sampaikan. Tapi jangan lupa, nanti kita bisa membayar lagi untuk proofreading dari orang profesional lainnya. Ya, penterjemah dan proofreader itu berbeda orang dan perannya. Ya, jadi nanti itu juga bisa kita siasati. Nah, seringkali kita memang di tahapan discussion itu mandek mentok, ya. Mandek mentoknya itu bagaimana? Ya, mandek dan mentoknya itu karena kita udah nggak tahu lagi atau tidak tahu harus mulai dari mana, ya. Seperti kata lagu, ya, mulai dari mana? Ya, tapi bukan dari matamu, ya, tapi dari mata hati, ya. Mata hati kita harus kita tuntun untuk bisa memulai menuliskannya. Nah, kalau berdasarkan tips pengalaman pribadi saya, ya, buatlah ringkasan telaah manuskrip yang sudah kita baca dan kita akan jadikan rujukan. Ya, telaah manuskripnya mirip-mirip dengan telaah KBF, ya, atau ya memang kita bisa membuat ringkasan tabel dari telaah manuskrip di KBF tersebut. Nah, setelah kita buat ringkasannya, baru kita susun alur tulisan berdasarkan manuskrip yang terkumpul tadi disesuaikan dengan hasil atau result dari baik itu EBN atau KBF maupun hasil penelitian. Nah, selebihnya ya ikuti saja sistematika penulisan, khususnya
sistematika penulisan dari jurnal yang dituju. Ya. Oke. Kalau teman-teman S3 tentu masih hangat dalam ingatannya bahwa di dalam menuliskan discussion itu seringkali tidak lebih dari 1 halaman atau maksimal 1,5 halaman, ya. Apa yang terjadi kemudian dari pembimbingnya? Apa ini? Kok diskusinya cetek banget, ya? Terasa begitu kering, dry, ya. Harusnya berwarna, ya. Berwarna baik yang mendukung maupun yang kontra dengan hasil penelitian kita. Baru kemudian dari pro kontra hasil penelitian di luar sana, kita simpulkan berdasarkan hasil penelitian kita. Apa pendapat kita? Ya, nah harusnya sih lebih dari 1,5 halaman. Ya, nah kalau di sini dibilangnya dia positive thinking banget ya sumber yang saya rujuk ini. Dibilang discussion itu nggak boleh panjang-panjang. Paling panjang itu sekitar 6-7 paragraf. Tapi paragrafnya bukan paragraf tadi mahasiswa yang tidak tahu bagaimana cara menulis discussion section-nya, tapi memang dia tahu sekali apa yang harus dia kerjakan atau tuliskan. Nah, dari sumber yang saya baca, sumbernya ini dibagi oleh Ibu Dr. Imami Nurrahmawati. Beliau baik banget sama saya. Ya semua dosen sih baik ya terhadap teman-teman sejawat dosen lainnya. Tapi memang khusus untuk kesempatan pada hari ini, saya diberi kesempatan untuk berbagi tentang bagaimana cara menuliskan discussion. Lalu saya bilang, saya nggak punya sumber-sumbernya, Bu. Mau ngajarin apa ke mahasiswa gitu kan, bingung. Yang ada adalah cuman pengalaman menulis manuskrip doang, dah titik. Tidak ada pengalaman mengajar tentang discussion di dalam sebuah mata kuliah KBF. Ya, tapi Bismillah, berdasarkan dari sumber-sumber yang Bu Imami sudah bagi ke saya coba bagi ke teman-teman sekalian. Ya, nah yang pertama untuk memudahkan kita menuliskan discussion section itu, kita bisa bagi discussion itu menjadi 3 bagian discussion, yaitu pertama introductory, yang kedua intermediate, yang ketiga conclusion atau concluding. Ya, nah tadi ini ya yang tadi sudah sampaikan, faktanya mahasiswa FIK mau mahasiswa S2 maupun S3 agak kesulitan mau mulai dari mana nulis discussion itu. Ya, jadi slide ini mencoba untuk menguraikan bagaimana sih kita mulai menyusun isi dari bagian diskusi atau discussion. Ya, nah mungkin saya akan memberikan analogi yang mungkin membuat Anda bingung dengan saya ya. Pak Bung ini ngomongnya kemana sih ya? Jadi result itu lebih kepada kita mengumpulkan data yang kita dapat, ya. Walaupun data itu perlu di klarifikasi kebenarannya. Tapi kalau sudah discussion itu berdasarkan data yang kita dapat, baik itu lengkap maupun tidak lengkap, ya, kita mulai memberikan
pandangan-pandangan kita, ya. Contohnya apa? Contohnya kalau kita sedang menggibah, ya. Kalau sedang menggibah, kalau mulai dengan pertanyaan, udah dengar belum? Ya, hal yang disampaikan tadi tentang apa? Tentang ternyata Ahmad Fauzi itu keturunan Ningrat misalnya, ya, darah biru misalnya. Nah, itu adalah result. Nah, discussion-nya adalah ada orang yang bertanya, yaitu misalnya kita menggunakan rujukan, masa apa buktinya kalau Ahmad Fauzi itu adalah keturunan Ningrat, ya? Seperti mempertanyakan, apa iya Ahmad Fauzi adalah keturunan Ningrat? Gitu. Nah, ini yang mungkin barangkali perlu kita pikirkan. Sebenarnya menulis discussion itu tidak terlalu sulit, ya. Jadi kita mengambil informasi yang ada di result, kemudian mulai membahasnya, ya. Nah, kalau di sini disebutkan the introductory paragraph contains of main idea of performing the study in question without repeating introduction section of the manuscript. The problem should be addressed and its updateness are analyzed. Gitu, ya. Seperti sekarang mungkin membahas tentang perpolitikan, ya, tentang hasil dari pemilu, pilpres dan pelantikannya, ya. Kan di situ ada konflik-konflik, ya. Konflik antara yang setuju dengan hasil pilpres dan tidak setuju dengan hasil pilpres. Ya, yang setuju mengatakan semua sudah baik dan yang tidak setuju ini ada kecurangan yang terstruktur, ya, rencana dan sifatnya masif. Nah, kalau ingin membuat tulisan manuskrip tentang dinamika pilpres di Indonesia, kita harus menyampaikan data-data yang terupdate. Dan kemudian setelah kita sampaikan data-data yang terupdate itu, kita coba analisa. Contohnya apa? Contohnya adalah dari kubu yang menolak hasil pilpres itu menyatakan bahwa akan mencoba setelah mengajukan banding di MK, masih ada cara lain, yaitu meminta untuk mempertimbangkan pelantikannya hanya melantik presidennya tanpa melantik wakil presidennya. Nah, itu adalah data yang terakhir tadi malam saya baca dari berita yang ada di media elektronik, ya. Nah, kalau kita ingin membuat tulisan tersebut, maka kita analisa apalagi yang diusung tentang ketidaksetujuan pihak yang menolak hasil pilpres kemarin. Nah, itulah yang dinamakan and its updateness are analyzed. Ya, oke. Sekarang kita mulai membahas tentang sepertiga bagian pertama penulisan discussion, yaitu introductory paragraph. Ya, di paragraf introduksi, ya, di sini kita mulai dengan kalimat yang sudah sahih,
yang memang sudah nyata kebenarannya. Dan kita lanjutkan dengan kalimat yang mulai mendiskusikan beberapa isu di dalamnya. Yang pertama, on what issue we are concentrate, discuss, or elaborate. Oke. Jadi di sini maksudnya adalah kita akan mulai membahas atau berfokus pada hal apa. Ya. Sebagai contoh misalnya kita mengusung EBN penggunaan aromaterapi natural. Apa itu penggunaan aromaterapi natural? Yaitu aromaterapi yang dihasilkan dari tanaman yang berada di sekitar kita, misalnya. Nah, jika memang itu yang ingin kita bahas di dalam EBN ataupun KBF yang akan kita terapkan nantinya sebagai acuan pembuatan EBN untuk membuat atau membumikan hasil penelitian menjadi sebuah SOP alternatif di tempat kita bekerja, kita bisa mulai dengan tadi aromaterapi yang berasal dari tanaman yang tumbuh di sekitar kita itu selain mudah didapatkan, di samping itu juga murah dan aman bagi manusia. Contohnya apa? Aromaterapi yang berasal dari tanaman yang ada tumbuh di sekitar kita. Ya, nah tentu tergantung dari fokus penelitian yang ingin kita telaah. Kalau itu berdasarkan dari tanaman-tanaman herbal yang memang menghasilkan wangi yang cukup fresh, menyegarkan orang-orang yang di sekitarnya, misalnya dari tanaman serai. Ya. Nah, dia bisa kita lihat bahwa fokus konsentrasi kita menulis paragraf introduksi itu adalah betapa tanaman serai itu tumbuh dengan sangat subur di negara yang berada di ekuator ataupun garis khatulistiwa. Ya. Nah, kemudian kita mulai diskusikan bahwa selain memang dia tumbuh subur dan sudah banyak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, misalnya dalam kebutuhan masak, tetapi juga dia digunakan untuk mosquito repellent, ya, pengusir serangga nyamuk. Ya. Seperti apa itu? Ya, nenek moyang kita sudah mengajarkan pada kita bahwa kalau tidak ingin digigit nyamuk, buatlah minyak serai, ya, yang nanti bisa dioleskan di tubuh bayi supaya bayi tidak digigit nyamuk sehingga bisa tidur dengan nyenyak. Cara membuatnya adalah dengan minyak kelapa yang dicampurkan dengan ekstrak dari serai yang nanti itu bisa digunakan sebagai mosquito repellent.
Ya. Nah, kemudian kita mulai lagi, what solution can be recommended to solve this problem? Ya. Nah, kalau kita memang menginginkan penggunaan aromaterapi yang berada di sekitar kita, yang tumbuh subur di sekitar kita, itu sebagai sebuah solusi, nah bagaimana cara penggunaannya? Ya, bagaimana kita menyarankan cara penggunaannya? Ya, tentu yang paling mudah, Anda tinggal Anda tinggal pergi ke mall, ya, mall manapun, ya, yang ada bazarnya di tengah-tengah plaza mallnya. Cari yang menjual aromaterapi. Sudah langsung pilih essential oil dari lemongrass. Ya. Nah, di situ yang paling mudah kita gunakan. Ya. Dan tentu tergantung dari hasil penelitian mana yang kita rujuk. Kalau dari hasil penelitian yang kita rujuk itu penggunaan lemongrass sebagai aromaterapi itu bisa sesederhana membeli essential oil dari pasar pramuka atau dari mal-mal yang tersebar di seluruh Indonesia, tentu itu akan jauh lebih memudahkan kita sebagai seorang peneliti ataupun seorang praktisi yang akan membuat sebuah EBN, rencana pelaksanaan KBM. Ya, tapi kalau dari hasil penelitian yang kita rujuk itu dimulai dengan proses pembuatan minyak kelapa, kemudian dicampur minyak kelapa dengan sereh yang digunakan pada pangkal batang serehnya, lalu digeprek-geprek dan dipanaskan dengan sekian derajat Celcius api, lalu setelah dipanaskan tercampur antara minyak kelapa dan sereh tadi, ekstrak dari minyak tersebut kemudian di purified ataupun disuling untuk bisa menghasilkan ekstrak minyak dari batang sereh ataupun lemongrass. Baru itu yang kita gunakan, tentu kita akan memulai atau mengikuti langkah-langkah dari penelitian yang kita rujuk tersebut. Oleh karena itu, kenapa mungkin teman-teman dengan fasil-fasil yang ada di kelasnya masing-masing, itu meminta Anda untuk ya bisa di mute, bisa tolong di mute teman-teman. Mbak Alandia, tolong di mute. Mbak Alandia, tolong mute. Ya, terima kasih. Ya, kita kembali. Jadi kita bisa saja tadi kembali kepada referensi apa yang kita rujuk. Kalau yang referensi yang kita rujuk itu bisa langsung tinggal mencari essential oil. Nah, sekarang bagaimana jenis essential oil yang kita akan gunakan? Apakah essential oil yang berada di pasaran yang mudah kita temukan dengan harga yang murah, relatif murah, atau essential oil yang harus diproduksi dari sebuah merek essential oil yang dihasilkan dari Amerika misalnya. Ya. Nah, ini yang kemudian mungkin kita akan lihat lagi rujukan dan tahapan yang seperti apa yang akan kita tuliskan di dalam
discussion section. Ya, kemudian what will be the new, different, and innovative issue? Ya, nah tinggal kita pikirkan kira-kira EBN inovasi apa yang ingin kita usung di dalam rencana EBN kita, di dalam sebuah proposal EBN kita. Apakah memang di rumah sakit yang kita akan gunakan sebagai tempat uji coba EBN hasil penelitian di luar negeri atau di Indonesia, itu memang belum menggunakan aromaterapi sebagai sebuah intervensi keperawatan dalam rangka menangani masalah keperawatan pasien yang ada di rumah sakit. Ya. Dan kemudian, how will our study contribute to the solution of this problem? Ya, jadi bagaimana rencana EBN kita itu berkontribusi memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan. Misalnya, kita ketahui bahwa di sebuah ruang rawat, ya, jika memang pasien menggunakan jaminan kesehatan nasional BPJS, ya, yaitu kelas 3 di mana satu ruangan itu terdiri dari 4 sampai 6 orang pasien di dalam satu ruangan atau kamar, tentu situasinya berbeda dengan pasien VIP di mana satu kamar itu hanya untuk satu pasien. Ya, dengan jumlah pasien yang lebih banyak, dengan jumlah penunggu yang lebih banyak, ya, penunggu pasien yang lebih banyak, kemudian penggunaan toilet, wastafel yang ada di kamar tersebut menjadi lebih banyak, tempat sampah menjadi lebih banyak terisi oleh sampah-sampah dari pasien yang lebih banyak dan oleh sampah-sampah dari keluarga atau penunggu pasien yang lebih banyak. Tentu ini menjadi pertimbangan pada pasien-pasien yang mungkin sedang mendapatkan terapi atau dampak dari terapi atau dampak dari penyakitnya menghasilkan gejala mual dan muntah yang lebih sering terjadi. Aromaterapi mungkin bisa menjadi salah satu solusi yang kita akan berikan kepada dunia. Dalam hal ini adalah dunia rumah sakit ataupun klinis maupun dunia akademisi dari sisi ilmuwan peneliti. Ya, nah dari paragraf introduksi ini akan membantu mengakomodasi pembaca untuk mau memulai membaca bagian diskusi lanjutannya. Ya, nah oleh karena itu memang introductory paragraf ini menjadi sangat vital fungsinya. Supaya apa? Supaya para pembaca itu tertarik. Wah, benar juga ya, ternyata dengan penggunaan bahan yang sangat murah dan mudah didapatkan, aromaterapi essential oil dari tanaman yang ada di sekitar kita, dia cukup efektif untuk menghilangkan bau yang tidak sedap diakibatkan oleh berbagai penyebab. Ya, jadi kenapa aromaterapi sekarang hampir selalu digunakan di toilet pada hotel, baik yang hotel bintang rendah maupun apalagi hotel dengan bintang yang tinggi. Itu karena pengelolanya sudah menyadari bahwa ada aroma yang tidak sedap muncul dari toilet tersebut yang bisa ditutupi oleh aroma terapi tadi. Ya, sehingga memang perlu difikirkan di tempat-tempat yang memang rasa nyaman merupakan
hal yang diwajibkan diberikan oleh penyedia jasa, berarti memang penyedia jasa tersebut, misalnya saja jasa rumah sakit, penyedia jasa layanan kesehatan, perlu mempertimbangkan penyediaan aromaterapi di setiap sudut ruangannya, khususnya jika pasien dan keluarga sebagai customer kita, sebagai klien kita, perlu mendapatkan layanan yang terbaik agar kualitas hidup mereka meningkat setelah mereka dirawat di rumah sakit. Ya. Nah, rasanya memang baru saja kita membahas sepertiga awal dari discussion section ini saja, kita sudah tergambar bahwa sebenarnya hasil penelitian kita bisa sangat menarik untuk kita ceritakan kepada khalayak ramai di dunia maupun hanya lokal di Indonesia, jika memang kita bisa mampu meramu tulisannya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita cara mulai menuliskan sepertiga awal dari discussion section itu. Ya. Nah, mungkin jika saya lanjutkan sampai keseluruhan discussion section, satu persatu teman-teman yang ada di ruang Zoom ini mulai melongok ke depan pagar, ya, atau melongok di dalam kulkas, ya. Ada cemilan apa yang bisa saya makan? Karena saya bisa tertidur pulas jika mendengarkan perkuliahan orang ngomong seperti kita dinina bobokkan, ya. Oke, untuk mencegah teman-teman tertidur pulas di dalam materi ini, kira-kira sampai penulisan sepertiga awal dari discussion section ini, apakah ada yang ingin bertanya, khususnya terutama teman-teman yang memang memiliki kendala menuliskan discussion di manuskrip yang sudah harus Anda submit, ya, atau baru disubmit kemarin, tapi kayaknya nggak begitu yakin, ya. I'm not so sure about the quality of the discussion section, whether or not the quality is good or not, or even we are just repeating the result section without giving any opinion from ourselves based on the reference that we are using. Ya. Oke, sampai di sini mungkin Mbok Ida Ayu ingin bertanya barangkali, atau siapapun silakan yang ingin bertanya. Sambil ngemil boleh, ya, bebas, ya. Kalau di ruang Zoom hukumnya bebas, boleh sambil ngemil. Tidak ada larangan untuk kita sambil ngemil. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ayo, silakan. Izin, Prof. Saya juga, Izin. silakan. Baik, benar yang dibilang sama Prof itu bahwa dalam menulis discussion ini merupakan hal yang kalau dibilang sulit itu sangat sulit, Prof. Karena keterbatasan kami sebagai peneliti pemula juga. Namun ada waktu itu saya pernah mendapatkan bahwa untuk menulis discussion itu kita mulai dengan fakta, teori, sama opini. Nah, tadi hampir mirip seperti yang disampaikan oleh Prof juga, bahwa faktanya itu adalah kita menyampaikan apa yang kita temukan, gitu kan, apa yang menjadi interest kita, kemudian kita temukan juga tentang hasil-hasil temuan yang telah kita lakukan. Kemudian teorinya, nah yang menjadi kesulitan itu adalah pada saat kita membuat opini, gitu, Prof. Opini itu kan opini pribadi dari peneliti atau opini dari tim penelitian, gitu. Nah, karena keterbatasan itu akhirnya ya itu tadi, Prof, ujung-ujungnya dalam membuat discussion kami memang hanya
satu halaman maksimal 1,5 halaman gitu, Prof. Jadi memang agak keterbatasan juga sih, Prof, dalam membuat discussion, tidak hanya untuk manuskrip, tapi juga nanti di dalam membuat makalah gitu. Jadi memang discussion ini agak-agak tricky, kemudian juga yaitu tingkat kesulitannya mungkin lebih hampir sama seperti pada saat kita membuat latar belakang gitu. Jadi butuh pemikiran, butuh perenungan yang sangat dalam. Gitu aja sih, Prof. Pengalaman dari saya kalau misalnya dalam membuat manuskrip, dalam membuat makalah memang agak-agak sulit di dalam membuat discussion ini. Makasih, Prof. Makasih Ji, luar biasa ya. Pengalaman mungkin bisa kita perkaya sebenarnya dengan apapun yang pernah kita lalui. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Di dalam sebuah pertemanan pasti kita punya circle ya. Mulai circle yang paling erat sampai circle yang biasa-biasa saja, sampai circle yang sebenarnya kita ingin hindari. Tapi ya kita harus melalui circle itu. Ya. Yang paling berat adalah jika kita harus nimbrung di dalam sebuah diskusi dari circle yang kita tidak sukai. Ya. Circle apa itu? Misal ya, Anda tuh orangnya lurus, nggak seneng gibah gitu ya. Nah, pada saat join dengan circle yang tukang gibah, Anda pasti tertekan ya. Dan kemudian menanggapinya itu sekenanya saja, berdasarkan statement yang baru saja disampaikan oleh teman-teman Anda. Model discussion yang seperti itu adalah discussion yang paling dasar, yang paling kualitasnya paling rendah, yaitu hanya merefer satu statement dari yang kita rujuk. Ya, misalnya Anda berempat ya, atau berlima gitu ya. Si A, si B, si C, si D, si E. Ya. Yang asik menggibah itu si A, si B, dan si C. Anda itu si E ya, yang memang cuman ya iyalah, gue join di circle ini juga terpaksa ya, karena apa? Ini kelompok diskusi yang memang sudah dikocok, yang sudah diundi. Ya. Dan kemudian biasa sambil menunggu dosennya datang, Anda tuh cuman hanya mendengarkan saja. Nah, pada saat Anda membaca hasil-hasil penelitian yang Anda rujuk, dan kalau Anda tidak mengerti, seperti Anda tidak mengerti topik gibahan yang sekarang sedang dibahas oleh circle yang enggak, bukan teman circle yang asik gitu ya. Ya itu aja. Sebisa yang Anda gunakan. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah, kalau Anda memang dekat dengan circle itu, interest dengan topik yang dibahas, pasti opini yang Anda berikan itu jauh lebih dalam berdasarkan hasil dari analisis dan sintesis yang mendalam. Betul nggak? Misalnya, yang topik yang Anda sukain adalah gibahan tentang bagaimana lulus tepat waktu. Ya. Dan kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi lulus tepat waktu itu banyak. Salah satunya adalah adanya chemistry yang klop antara pembimbing dengan mahasiswa, misalnya. Nah, di situ Anda, itu dia. Benar, saya itu, pembimbing saya, begini. Tadi disampaikan bahwa, iya loh, ada yang sudah menghubungi berkali-kali, WA-nya dicuekin, ya,
Giliran kita sudah lelah menghubungi, tiba-tiba kita di WA balik. Kok saya nggak dihubungin sih? Anda butuh saya atau enggak? Gitu. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, karena Anda interest tentang bagaimana Anda bisa lulus tepat waktu, Anda kasih analisis dan sintesis yang begitu dalam dan begitu kaya, bahkan banyak di antara opini yang Anda sampaikan itu hasil dari sebuah imajinasi. Ya, nah sama di dalam sebuah discussion, semakin Anda bisa berimajinasi, menggabungkan antara dot-dot atau poin-poin informasi dari semua referensi yang Anda rujuk menjadi sebuah alur cerita, itulah most successful discussion ever. Gitu. Bapak nih ngomongnya masih abstrak deh. Bisa dicontohin nggak? Oke, contohnya apa? Contohnya adalah, balik lagi ke tadi ya, balik lagi ke tentang rencana EBN menggunakan minyak sereh sebagai aromaterapi untuk menurunkan mual pasien kanker yang diberikan kemoterapi, misalnya. Dan Anda ingin menjadikan itu sebagai salah satu alternatif intervensi keperawatan mandiri, ya, atau complementary terapi komplementer yang bisa perawat tawarkan bagi customer kita, yaitu klien kita, pasien kita. Ya, nah, seringkali pada saat referensi kita sudah dapat, referensi itu banyak yang nggak nyambung, ya. Maksudnya nggak nyambung apa? Misalnya kita cuma dapat 4 atau 5 referensi yang membahas tentang penggunaan minyak sereh. Ya. Nah, itu pun juga hasil dari putus asa saat menggunakan search engine, ya. Semakin banyak kata kunci yang dimasukkan, semakin sedikit yang kita dapatkan. Bahkan ada 0, ya. Terlalu banyak kita masukkan kata kunci, ya, 0 result, ya. Ya udah deh, sedikit aja, ya. Lemongrass oil. Nanti Anda bisa dapat ribuan, bahkan puluhan ribu referensi. Mulai dari isinya lemongrass oil untuk masak, kemudian untuk minyak gosok, ya, dan ada sedikit 1-2 yang menggunakan aromaterapi. Tapi Anda harus belekkan matanya, membaca bermalam-malam, ya, satu persatu secara manual. Kenapa? Tadi kalau di search engine Anda tambahin kata kunci, ya, tiba-tiba hilang semua itu resultnya. Tapi kalau terlalu sedikit kata kunci, terlalu banyak sampah yang kita dapatkan. Nah, memang mau tidak mau, kita harus membacanya secara manual, satu persatu. Ya, caranya bagaimana? Bacalah dengan diawali basmalah, Bismillahirrohmanirrohim, ya, dengan menyebut nama Tuhan. Saya berikhtiar memulai menyelesaikan salah satu tanggung jawab saya sebagai mahasiswa untuk menuliskan sebuah manuskrip. Manuskrip untuk sebuah mata kuliah ataupun manuskrip hasil dari penelitian. Ya, setelah memulai dengan membaca basmalah, ya, apalagi yang kemudian kita lakukan? Ya, kita mulai baca abstraknya. Ya.
abstraknya kita baca, jika ada yang ini tips dari pengalaman pribadi saya ya. Jika ada yang rasanya berkaitan dengan apa yang sedang kita tuliskan, langsung kita masukkan ke dalam tabel ringkasan dari manuskrip yang kita akan gunakan. Ya, dari ringkasan itu dapatnya berapa? Ya udah sedapatnya sampai Anda memang sudah mual ya, sudah nek ya. Rasanya saya sudah baca lebih dari 150 artikel ya. Sudah minum Fometa tetap rasa mualnya itu tidak terkendali ya. Baru melihat folder jurnal ya. Kan Anda biasanya download semua ya nggak sih manuskripnya? Ya, baru Anda download, baru Anda buka itu foldernya tiba-tiba rasa mual menyerang ya. Ya. Kalau sudah itu mulailah dengan istighfar ya, Astagfirullahaladzim. Ya. Anda mohon ampun pada Tuhan, ampunilah dari godaan setan yang terkutuk yang membuat saya tidak begitu tertarik membaca manuskrip. Ya. Boleh nggak diselingi dengan hiburan? 1 sampai maksimum 3 menit membuka media sosial. Ya. Pak Ikhwan langsung mengangguk, boleh. Silakan ya. Tapi siapa yang bisa membatasi maksimum 3 menit? Ya, hanya kita sendiri. Ya. Saran saya sih kalau memang masih bisa difokuskan dengan musik, musik saja. Ya. Musiknya kalau bisa yang instrumentalia. Supaya apa? Supaya kalau nggak ada liriknya, Anda nggak ikut bersenandung, bernyanyi. Kalau Anda ikut bersenandung, bernyanyi, Anda fokus untuk melafalkan lagu itu dengan lirik yang tepat dan benar. Akhirnya, Anda latihan menjadi penyanyi, bukan untuk menuliskan sebuah manuskrip. Gitu. Ya, kalau sudah itu, balik lagi istighfar lagi. Astagfirullahaladzim. Ya, baru kemudian baca lagi itu manuskrip-manuskrip. Ya, nah sesudah itu sudah bisa berfokus, sudah dapat sekitar 25 sampai 30-an ringkasan dari manuskrip yang menurut kita nyambung dengan apa yang akan kita tulis, baru kita kemudian beri coding ya, seperti Anda menulis atau menganalisis data kualitatif. Ya. Coding apa? Coding misalnya, oh kalau yang manuskrip nomor 1 itu tentang apanya. Manuskrip nomor 2 itu tentang apa, dan berikutnya seterusnya. Sehingga pada saat Anda ingin gunakan di penulisan discussion itu, Anda tinggal menuliskan hasil penelitian saya seperti ini. Melihat hasil penelitian orang lain dari bla 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 tahun sekian-sekian yang menyebutkan bahwa bertolak belakang dengan hasil penelitian saya, ini sebuah hal yang sangat menarik untuk dibahas. Mengapa bisa berbeda? Nah, dari situ saja kita sudah mulai mengajak pembaca itu untuk tetap duduk tenang membaca manuskrip kita sampai selesai. Ya. Pak, saya tidak punya kemampuan seperti itu. Bolehkah saya asal nulis aja, yang penting alur benang merah ceritanya itu ada? Boleh. Ya. Kalau seperti itu nanti tinggal Anda konsultasikan saja kepada ahli bahasa. Ahli bahasa apa ya? Tentu bahasa Inggris kalau mau ke jurnal internasional. Ya, buatlah orang yang membaca itu seperti mendengar atau membaca dongeng atau novel Anda.
novel tentang penggunaan tanaman herbal yang banyak tumbuh di sekitar kita di negara tropis untuk menjadikan salah satu terapi keperawatan mandiri. Nah, di situ sisipkan kata-kata yang menggugah untuk orang tetap ingin selesai membaca. Apa kata-kata yang menggugah? Ya, misalnya bahwa kita berkontribusi meningkatkan perbendaharaan intervensi keperawatan mandiri dalam mengatasi mual muntah misalnya, seperti itu. Ya. Nah, itulah yang mungkin barangkali Pak Oji yang bisa kita tuliskan untuk bisa membuat discussion kita lebih mulus, ya. Nah, kalau misalnya saya sudah nggak ngerti lagi saya mau ngomong apa, yang paling mudah nih, yang paling mudah, tempel dulu hasil ringkasan result dari penelitian kita. Kemudian kita tempelkan ringkasan dari abstrak yang kita akan rujuk di bawah kalimat peringkasan dari satu bivariat dulu, misalnya yang ingin kita diskusikan, ya. Baru kemudian kita tempel lagi dengan hasil penelitian lain yang senada dengan bivariat yang pertama. Baru yang berikutnya kita tempelkan lagi result, bagian dari result penelitian kita, kemudian kita tambahkan ringkasan-ringkasan yang kita dapatkan dari hasil membaca satu persatu secara manual manuskrip yang senada ataupun sama, mendukung maupun tidak mendukung hasil penelitian kita. Nah, nanti kalau kita sudah selesai seperti itu, boleh, ya, maksimum kita menulis itu 1 hari 2 jam, ya. Aduh Pak, saya nggak bisa kalau sampai 2 jam, saya bisanya cuma 1 jam. Boleh, tapi rutin setiap hari. Pak, saya nggak bisa, saya maksimum hanya 30 menit, tapi setiap hari rutin saya kerjakan. Wah, itu jauh lebih bagus lagi. Berdasarkan penelitian, lebih efektif orang menulis manuskrip itu sehari 30 menit, tapi rutin setiap hari dituliskan. Dibandingkan seseorang yang langsung setengah dari manuskrip itu jadi. Ya. Pak, tapi bagaimana Pak? Itu kan ibarat kita lagi belajar mobil, ya. Orang lagi belajar mobil itu gimana sih? Masih ingat untuk ngegas, masih ingat untuk ngerem, masih ingat untuk pindah-pindah kopling, masih ingat kalau mau jalan itu lihat spion kanan kiri depan belakang misalnya. Nah, itu gimana Pak? Itu berarti kan ada sekitar 5 sampai 15 menit itu kita reorientasi lagi apa yang sudah kita kerjakan. Nggak apa-apa. Menurut saya, berdasarkan pengalaman pribadi saya, justru itu menambah pemahaman kita di dalam penulisan manuskrip tadi. Gitu. Asal memang bisa rutin setiap hari, minimal 30 menit kita menuliskan. Ya, kalau baru selesainya sedikit, ya udah nggak apa-apa. Bikin versi tulisan itu save as yang berbeda-beda versinya. Kalau saya dulu sampai memiliki puluhan jenis versi penulisan disertasi ataupun tesis. Ya, maksudnya apa? Manuskrip tesis kita tuliskan tanggal hari ini, misalnya 3 Mei 2024. Nah, saya pernah 1 hari itu cuma mampu di pagi hari 15 menit,
di siang hari setengah jam, di sore hari 10 menit. Jadi ada 3 versi. Nah, kalau ada 3 versi, selain dikasih judul tadi, tesis, manuskrip tesis 3 Mei 2024, tuliskan jamnya. Misalnya, terakhir kita save tulisan itu jam 08.46. Ya udah tuliskan 08.46. Nanti pas kita udah membuat, berikutnya kita buka dokumen itu, kita save as lagi, kita misalnya udah nambah 1 paragraf lagi. Boro-boro Pak, nambahnya baru 1 atau 2 kalimat, nggak apa-apa. Kita save as lagi nanti siang, misalnya jam 12.30. Jadi kita tahu perkembangan dan bahkan kita bisa mengamati ini kalau udah selesai ya. Terus kemudian surat tanda lulusnya itu udah diberikan sama akademik, lalu kita ingin bernostalgia betapa tangis darahnya kita menulis manuskrip ya. Bisa itu kita lihat tumpukan judul di folder tesis ataupun disertasi kita. Ya. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan di sepertiga awal penulisan discussion saya, ya. Kalau tidak ada lagi, saya mau lanjut. Kalau ada pertanyaan, monggo saya silakan. Tidak ada? Oke, saya lanjut ya. Oke, ya. Jadi selain kita menyusun sepertiga awal tadi sebagai sebuah introductory paragraph, kita kemudian bertanya pada diri kita saat kita menulis. Ya. Yang pertama, can the discussed result be false or inadequate? Yang kedua, why is it false? Misalnya, disebabkan inadequate blinding, ataupun protocol contamination, atau loss to follow up, atau lower statistical power of the study, dan sebagainya. Nah, itu kemudian bisa kita tuliskan di sepertiga awal dari paragraf discussion, introductory discussion section. Ya. Dan yang terakhir, what meaning does this outcome convey? Ya, apa makna dari semua hasil penelitian tersebut? Nah, setelah sepertiga awal selesai kita tuliskan, kita mulai masuk ke sepertiga tengah atau yang kedua, yang disebut sebagai intermediate paragraph, discussion section. Ya, Pak, bertanya dong Pak. Ya, mau nanya apa? Misal nih Pak, boro-boro kita mau memulai intermediate paragraph, Pak. Yang introductory paragraph sendiri saya kayaknya ancur-ancuran deh. Itu gimana? Seperti chef biasa mengajarkan pada kita. Kalau sudah kita siapkan, sudah kita misalnya kita potong-potong, kita cuci, kita kupas. Kalau sudah, sisihkan. Ya. Lalu pergi ke tahap berikutnya. Ya. Jangan kita sibuk berkutat pada, aduh ini potongnya udah sesuai atau belum, aduh tadi dicucinya bersih atau enggak, rasanya udah 2 kali, 3 kali dicuci, kayaknya belum bersih. Nanti Anda seperti orang gangguan jiwa yang ringan itu loh. Impulsif untuk pengen bersih lagi, atau motongnya harus membentuk bunga dan seterusnya.
ya. Sama pada penulisan paragraf di discussion itu, kalau Anda merasa kayaknya belum bagus, udah singkirkan aja dulu. Kita mulai ke penulisan sepertiga yang kedua. Ya. Nah, tulisan sepertiga yang kedua ini yang disebut sebagai intermediate paragraph ini sebagai sebuah divide and conquer tactic, ya. Saya coba googling apa arti divide and conquer tactic, adalah sebuah cara atau metode memecah sebuah masalah besar dan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, dan kemudian bisa kita atasi atau kita kelola dengan lebih efisien, terutama dikelola dalam hal penulisannya. Nah, tadi saya sempat menuliskan atau menyampaikan bahwa kalau mau menuliskan discussion itu bisa berdasarkan dari subsection yang ada di result atau yang ada di hasil. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau di tesis, ya, kalau teman-teman mahasiswa S2 membuka contoh-contoh tesis kakak-kakak kelas, di antaranya kakak-kakak kelas ini sekarang duduk di sini sebagai mahasiswa S3, ada yang penulisan discussion-nya berdasarkan metode analisis statistik yang dilaporkan, mulai dari univariat, kemudian bivariat, terakhir adalah multivariat. Jadi ada section discussion khusus untuk univariat, kemudian ada section discussion khusus untuk bivariat, dan terakhir ada section khusus untuk multivariat. Nah, kalau tulisannya kayak gitu boleh nggak? Boleh saja, tapi memang ini biasanya yang menyebabkan beberapa pembaca itu udah keburu ngantuk. Kenapa ngantuk? Ya karena ini mana sih klimaksnya? Ini mana sih hasil ceritanya yang utama? Seringkali memang orang-orang pembaca, terutama pembaca dari Barat, ilmuwan dari Barat, yang membaca hasil penelitian kita, mereka langsung ingin tahu. Kalau itu klimaksnya adalah multivariat, langsung saja dijelaskan. Jika dilihat hasil dari analisisnya bahwa faktor-faktor yang paling mempengaruhi adalah ini, maka ini sesuai dengan hasil penelitiannya si Roger, Robert, William, bla bla bla, dan seterusnya. Ya, baru kemudian kita pretelin satu persatu, ya. Kenapa itu terjadi? Sangat mungkin dihasilkan karena bivariat antara variabel A dan B itu menunjukkan signifikansi yang tinggi. Dan ini sesuai dengan hasil penelitiannya siapa. Jadi bisa saja penulisan discussion itu tidak terstruktur berdasarkan pembagian penulisan di bab hasil atau di result section. Lebih kepada kita mendongeng kepada pembaca, kemudian dari dongengan kita itu akan menyentuh, nyolek sedikit-sedikit, baik hasil multivariat, bivariat, dan juga univariat. Ya, nah itu adalah bagian dari divide and conquer tactic. Ya. Nah, baru accordingly the findings of the study are determined in order of their importance, and a paragraph is constructed for its finding. Ya, nah di sini dikatakan boleh saja
satu paragraf itu menjelaskan dari satu finding atau satu result, ya. Dalam hal ini tadi mau kita bicara tentang bivariatnya. Nah, kalau bicara bivariatnya, mau bivariat antara A dan B dulu, baru kemudian B dan C, misalnya seperti itu, ya. Each paragraph begins with an indisputable introductory sentence about the topic to be discussed. Ya, jadi di awal paragraf sepertiga keduanya itu bisa kita mulai dengan topik yang memang sudah jelas, topik yang sudah diterima secara aklamasi di kalangan para akademisi peneliti. Ya, kenapa? Karena memang kita harus meyakinkan membaca apa yang kita tulis itu sudah berdasarkan hasil penelitian yang memang cukup mainstream, mendukung hasil penelitian kita. Ya. Nah, kalimatnya bisa sesederhana menjawab pertanyaan apa yang dihasilkan dari penelitian kita. Kemudian, kalimat tersebut bisa dihubungkan dengan topik yang akan kita diskusikan kemudian. Selanjutnya, bahasan rujukan yang kita acu, kita boleh mulai tuliskan dan kita gunakan sebagai bahan diskusi sesudahnya. Ya. Nah, karena kita memang di mata kuliah KBF atau ABN, kita menelaah hasil-hasil riset yang sejalan dengan topik yang ingin didiskusikan. Kita juga bisa menelaah tulisan-tulisan manuskrip dari sebuah hasil penelitian sebelumnya. Ya. Yang pertama yang perlu kita lihat bisa menjawab pertanyaan, can the discussed result be false or inadequate? Lalu pertanyaan berikutnya, why is it false? Misalnya, inadequate, blinding, protocol contamination, dan seterusnya. Seperti yang tadi mungkin sudah sedikit saya bahas di slide awal. Ya. Dan what meaning does this outcome convey? Ya. Nah, ini beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pegangan kita pada saat kita menuliskan discussion section. Probably the most important mistake made while writing the discussion section is the need for mentioning all literature references. Nah, walaupun tadi ini sempat saya anjurkan bagi pemula, penulis pemula atau peneliti pemula, ternyata menurut penulis manuskrip topik tentang bagaimana cara menulis discussion section, dia bilang nggak perlu. Bahkan kita tidak perlu menuliskan semua dari referensi yang kita dapatkan di dalam discussion section. Maksudnya bagaimana? Misalnya, ada sekitar 3-4 rujukan penelitian yang kita gunakan yang mendukung pada penggunaan
minyak serai sebagai aromaterapi. Tidak perlu keempat-empat hasil riset tersebut kita tuliskan semua di sini. Yang diperbolehkan adalah jika keempat-empatnya itu kita ringkas menjadi satu kalimat lengkap, kemudian di akhir kalimat tersebut kita tulis referensinya dari keempat rujukan tadi. Nah, itu boleh. Tapi yang tidak dianjurkan atau tidak boleh adalah satu hasil penelitian, satu paragraf. Penelitian yang berbeda, bikin paragraf lagi. Jadi nanti terlalu banyak tulisannya. Padahal yang diinginkan adalah apa resume dari penelitian-penelitian yang sudah kita rujuk tadi. Ya. Kesalahan lain yang sering digunakan atau sering dilakukan oleh para penulis manuskrip adalah kita terlalu banyak menggunakan referensi yang sebenarnya referensi itu tidak terlalu banyak memberikan warna pada tulisan kita. Jadi mereka sarankan, kalau memang tidak memberikan warna diskusi di dalam manuskrip kita, nggak usah dimasukkan ke dalam barisan referensi yang begitu panjang dan banyak sekali. Ya. Cukup yang digunakan saya dan pilihlah yang paling up to date. Ya, yang usianya kurang dari 10 tahun. Ya. Aspek berikutnya adalah what points should be paid attention about writing rules and grammar. Nah, ini dia. Tadi yang saya sudah sampaikan. Ya. Jangan dulu terlalu pusing, saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa cara nulisnya. Ya, kalau mau ya udah tulis dulu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bentuk yang ringkas ya. Ya, tadi kalau memang mau menuliskan sesuai dengan arahannya, bukan menuliskan setiap hasil penelitian itu satu paragraf. Kita harus meringkasnya dari 3 sampai 4 penelitian itu menjadi sebuah satu kalimat. Nah, boleh nggak masih dalam bahasa Indonesia? Boleh, nanti bisa dibantu sama penerjemah. Ya. Nah, jadi dari gambar di slide ini menunjukkan bahwa dari berbagai hasil atau result, kita bisa menuliskan paragraf-paragraf yang memang diperlukan. Ya. Nah, ada bisa dari 3 result menjadi 1 paragraf. Ada yang karena resultnya itu terlalu banyak yang ingin didiskusikan, 1 result, 1 paragraf. Nah, ini yang memang bisa kita lakukan sesuai dengan prioritas kepentingan cara penulisan hasil diskusi penelitian tersebut. Ya, jangan lupa di dalam discussion section kita harus awali dengan interpretasi umum dari hasil penelitian kita. Kalau memang ini kita menulis manuskrip dari hasil penelitian atau interpretasi dari telaah beberapa manuskrip yang kita gunakan sebagai acuan EBN atau KBR. Kemudian diskusikan keterbatasan-keterbatasannya, baik itu cara mereviewnya, ya, dan tentu saja proses yang digunakannya. Dan yang terakhir, diskusikan juga implikasi dari penelitian ataupun tulisan systematic review tersebut. Nah, ini rasanya sebagai slide terakhir ya.
The manuscript should be written complying with the principle of simplicity, clarity, and effectiveness. Ya. Jadi harus sesimpel mungkin, jangan terlalu bulat, ya, bertele-tele, nggak jelas, blunder, ya, sehingga jadi sulit untuk dipahami oleh para pembaca. Dan berikutnya, in light of this principle, as is the case in our daily practice, all components of the manuscript Emrat can be written concurrently. Ya. Jadi semua harus ada di dalam tahapan imratnya, itu harus ada di dalam proses penulisan discussion. Ya. Nah, ini beberapa contoh bagian discussion dari sebuah proposal ataupun hasil EBN atau KBF, yang di sebelah sisi kanannya itu menunjukkan paragraf pertama atau kalimat pertama itu sebagai apa. Ya, misalnya nih, yang tulisannya hitam, dia sebagai reminder of what was done. Ya, apa yang sudah dilakukan dalam telaah tersebut. Lalu yang merah points to limitation of the literature content as a key element in this review. Sedangkan yang biru adalah perbandingan, ya, comparison with other review finding. Masih di discussion section, ya, di paragraf yang kedua, di kalimat terakhir, tulisan hitam ini points to a strength in the review. Baru kemudian masuk ke first key finding beserta analisis interpretasinya. Kemudian lanjut ke second key finding dengan analisis interpretasinya beserta recommendation for further research. Pada paragraf yang berikutnya ada third key finding beserta limitation-nya, ya, dan juga terakhir adalah recommendation for further research. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kuliah kita pada pagi hari ini. Saya persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Sekali lagi, memang kalau belum atau baru sekali atau dua kali menulis manuskrip, ya, memang agak sulit kira-kira. Oh ya, Bu DG, silakan, Bu. Pak, mau tanya, apakah ada semacam aturan tertentu perbandingan antara banyaknya tulisan di pembahasan dengan hasil, Pak? Makasih ya, Pak. Makasih, Bu DG. Masya Allah, tabarakallah pertanyaannya. Izin off Ya. ya, Pak. Siap, Bu. Ya, jadi pertanyaannya, ada aturan nggak penulisan diskusi, pembahasan jika dibandingkan dengan bab hasil, ya? Nah, kalau saya biasanya membandingkannya dengan bab 2 atau bab 2 itu apa? Sampai lupa gue. Bab 2 studi literatur. Iya, studi literatur, betul. Ya, jadi setidaknya pembahasannya itu merupakan ringkasan dari bab studi literatur. Bahkan kita boleh menambahkan rujukan-rujukan baru yang baru kita dapat, khususnya
dikaitkan dengan hasil dari penelitian kalau ini sebuah penelitian. Kalau ini sebuah KBF atau IBN, maka di pembahasannya itu memang harus bisa menjamin bahwa semua manuskrip yang kita telaah itu telah terbahas semuanya secara tuntas. Kalau ini kaitannya dengan hasil penelitian, maka pembahasan kalau dihitung dari jumlah halaman, ya, literally hanya menghitung jumlah halaman, setidaknya aturan main yang paling ideal adalah pembahasan jumlah halamannya setidaknya 3/4 atau sekurang-kurangnya setengah dari bab studi literatur. Ya, tetapi sekali lagi, cara penulisan referensinya harus ringkas atau bahasa Inggrisnya concise. Bagaimana caranya? Ya tadi yang saya sudah tulis, sudah sampaikan bahwa bukan dari hasil penelitian saya satu kalimat, lalu penelitian yang lain yang sebelumnya dilakukan kita bikin 2-3 kalimat atau hampir satu paragraf. Penelitian yang lain lagi satu paragraf lagi, bukan begitu caranya. Jadi habis menyampaikan penelitian saya begini, nah dari beberapa penelitian yang lain didapatkan, nah itu tadi dari beberapa penelitian yang lain didapatkan mendukung atau berbeda dengan hasil penelitian itu. Lalu di dalam kurung ada 2, 3, bahkan 4 rujukan manuskrip atau hasil penelitian sebelumnya. Sehingga memang dia menjadi lebih concise. Berbeda memang tadi yang disampaikan oleh Bu Dege, jumlah halamannya itu setidaknya sama atau boleh kurang sedikit dari hasil, ya, bab hasil. Nah, kalau berdasarkannya itu ya kalau jumlah halamannya setidaknya 3/4 dari bab hasil. Ya, tapi tadi yang sudah disampaikan oleh Oji, boro-boro Pak, saya malah cuma 1 halaman atau 1,5 halaman, udah habis itu kehabisan kata-kata lagi, apa lagi yang mau kita bahas di dalam discussion ini. Nah, tadi yang kalau ingin memudahkan kita menulis, gunakan ringkasan penelitian terdahulu untuk menambah khasanah atau dalam discussion kita, ya. Sesederhana itu. Nah, tinggal kita boleh bongkar pasang. Maksudnya bongkar pasang bagaimana? Tadi, kalau saya misalnya ingin menempelkan ringkasan ataupun punchline, ya, punchline dari sudut yang mendukung. Nah, saya berikan punchline 1 itu dengan warna yang berbeda, misalnya pink muda atau pink tua. Nanti punchline kedua yang ungu, punchline ketiga hijau, dan berikutnya seterusnya. Nah, jika kita sudah lihat tadi seperti warna-warni tulisan kita boleh bongkar pasang. Kayaknya ini punchline yang ini nggak nyambung deh. Kita buang yuk. Nah, itu boleh saja. Nanti seperti kita memberikan aksesoris di dalam sebuah tulisan. Ya, kalau masih kurang warnanya, kita tambahin aksesorisnya. Kalau udah terlalu rame aksesorisnya, kita kurangin aksesoris. Demikian. Ada lagi yang ingin bertanya? Prof, maaf, ada di kolom chat dari Nurse Nurul. Jadi pertanyaannya, sebelum materi ini kita belajar mengenai critical appraisal ini. Apakah narasi dan critical appraisal ini dapat dimasukkan ke dalam discussion atau hasil penelitian, Prof? Oke.
critical appraisal itu kalau di KBF atau ABN, dialah yang memberikan nyawa di dalam discussion. Berbeda dengan discussion pada hasil penelitian. Ya, discussion pada KBF ataupun ABN itu adalah ringkasan dari critical appraisal. Nah, cuman tadi yang disampaikan oleh beberapa slide tadi, jangan terlalu banyak, jangan terlalu bertele-tele pembahasan critical appraisal-nya. Lebih kepada ringkasan dari critical appraisal. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Bagaimana teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada Prof. Agung? Ya, kita belum tahu bagaimana sulitnya membuat discussion section sebelum kita mencoba memulainya. Ya, we don't know yet how hard to make or to write a discussion section before we start to do it. Try to write a discussion section. Ya. Kalau tidak ada, terima kasih. Thank you very much for your attention. I'm asking for apologize if there is so many confusing, and while I'm sharing how to write a discussion section, especially for those who can only understand in English and mainly using bahasa in this class. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi terima kasih. Kesediaan Anda untuk mulai 7:30. Mohon maaf tadi harus pagi-pagi karena jam 9 ada rapat yang lain tentang perubahan kurikulum S3. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada ingin pertanyaan atau diskusi lepasan gitu ya, atau diskusi nanya-nanya langsung ngejapri saya, boleh, silahkan ya. Kalau cukup banyak pertanyaannya dan cukup banyak orang yang ingin bertanya, saya buka sesi tanya jawab via Zoom 30-40 menit. Nanti kita akan ketemu di Zoom di saat saya bisa melakukannya dan Anda cocok waktunya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan ke Mbak Anita. Baik, terima kasih Prof. Materinya sangat membuka wawasan kita banget ini. Sebelum kita akhiri, saya mau ada sesi foto dulu ya Prof. Izin. Teman-teman tadi minta tolong dibuka kameranya. Oke, slide kedua. Terima kasih Mbak Anita, terima kasih teman-teman semua, terima Terima kasih. kasih, Prof. Saya Oke, Prof. Terima kasih pamit. Prof, sehat-sehat Sehat terus selalu, Prof. semuanya. Sama-sama, sehat-sehat. Terima kasih, Prof. Yuk.